Aturan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan diterbitkan serta mulai berlaku pada Kamis 18 Januari lalu. Dalam surat tersebut tertulis semua maskapai agar menghormati syariat Islam yang berlaku di Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Aceh itu mendapat respon positif dari pramugari. Tia Khairunisa, salah satu pramugari mengaku tidak keberatan dengan peraturan itu. Karena Aceh ini Serambi Mekah ya, saya sangat setuju pastinya karena kita harus menghormati juga. Dari teman-teman yang lain, Pramugari yang lain juga pastinya sangat setuju dengan kebijakan tersebut. mungkin untuk kenyamanannya sendiri Mbak gimana Mbak? Dengan pakai Saya hijab. alhamdulillah sih nyaman. Nyaman alhamdulillah pakai hijab. Sementara itu, Mawardi Ali menyatakan peraturan ini hanya berlaku bagi pramugari Muslim. Selain itu, ia berharap semua maskapai menghormati peraturan yang berlaku di Aceh. Iya, ya memang ini aturan di kanun sudah ditetapkan bahwa dalam di tanah syariat ini kita harus menggunakan busana bersyariat, busana muslimah untuk pemulung-pemulung yang beragama Islam. Tapi kita tidak bisa memaksa untuk yang pemulung agama lain, itu mereka akan menyesuaikan. Sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki hak memberlakukan sejumlah aturan tersendiri, termasuk cara berbusana. Ibnu Hajar, Banda Aceh. Ya, untuk mengkonfirmasi hal ini kita sudah terhubung dengan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali lewat sambungan telepon. Selamat malam, Pak Mawardi. Selamat malam. Baik, Pak Mawardi. Sebenarnya ini kan menarik perhatian sampai ke tingkat nasional begitu, Pak. Sebenarnya apa yang menjadi dasar kebijakan Bapak ini? Iya, dasarnya bahwa memang Aceh sejak tahun 1999 kita sudah menerapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jadi semua masyarakat Aceh telah dengan patuh, dengan taat melaksanakan syariat Islam tersebut. Jadi termasuklah yang tamu-tamu yang berdatangan ke Aceh, tentu mereka juga menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jadi kemudian kita melihat bahwa awak kabin pesawat pramugari mereka belum memakai busana yang muslimah. Jadi kita suratilah semua maskapai airline untuk menggunakan pakaian muslim bagi mereka yang beragama Islam untuk menghormati pelaksanaan syariat Islam. Jadi mereka harus menggunakan jilbab atau hijab. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi ini sifatnya tadi mungkin bisa digarisbawahi lagi ya. Sifatnya ini sebuah himbauan ataukah sebuah seruan yang sifatnya wajib atau bagaimana, Pak? Sebenarnya dalam kanun dia setiap pemeluk agama Islam dia wajib berpakaian muslimah. Wajib bagi pemeluk agama Islam. Cuman kita pemerintah daerah menghimbau kepada semua maskapai bahwa mereka itu mohon menghormati. Jadi yang muslim itu mohon menggunakan pakaian yang perempuan itu pakaian yang muslimah, yang muslim menggunakan pakaian yang muslim yang menutup aurat. Tapi alhamdulillah kita lihat semua airline itu menerima dengan baik dan mereka sangat senang. Malah kawan-kawan yang pramugari itu ada anak-anak kita yang pramugari malah sampaikan, aduh Pak Bupati, kami sangat senang. Di sinilah kami bisa menutup aurat dengan sempurna dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi juga ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Justru ini adalah menjadi sesuatu yang menarik untuk hal yang khusus di Aceh. Baik. Kita tidak bicara tentang menakutkan atau tidak menakutkan, tapi soal peraturan perundangannya. Jadi kalau misalnya satu saat nanti, misalnya ada salah satu airline di situ atau mungkin salah satu pramugari muslimah begitu, tetapi kemudian karena mungkin karena dia tidak ingin juga memakai baju yang muslimah, apakah dia akan kena hukumannya, Pak? Iya. Jadi dalam kanun nomor 11 tentang pelaksanaan mengenai busana itu tidak disebutkan bahwa memang yang memakai busana yang melanggar terhadap busana syariat tidak disebutkan terhadap
hukuman terhadap pelanggaran syariat ini. Begitu juga dengan penduduk Aceh lainnya yang berada dalam teritorial Aceh, dalam masyarakat Aceh. Jadi kadang-kadang itu wilayatul hisbah, WIH syariat Islam itu kita razia bagi-bagi jilbab, kemudian kita sosialisasi dengan baik. Ya, tentu di airline itu juga kalau misalnya ada yang belum memakai atau yang misalnya tidak mau, kita terus akan mensosialisasi ini. Kalau perlu pemerintah Aceh Besar siap bagi-bagi jilbab, memberikan busana seperti itu supaya itu kan sosialisasi Pak ya, itu kan sosialisasi. Tapi kan peraturan ini kan dibuat untuk kemudian dipatuhi atau tidak. Nah konteks yang sekarang ini saya ingin bertanya, apakah akan dihukum atau tidak misalnya setelah sosialisasi ternyata berjalannya waktu ada pramugari yang kemudian berada di wilayah penerbangan di kawasan Aceh tidak menggunakan pakaian muslimah atau berjilbab misalnya? Untuk sementara kita tidak sampaikan hukuman dulu. Ya, untuk sementara kita tidak sampai kepada hukuman dulu karena memang hal itu belum diatur. Bagaimana hukumannya terhadap pelanggaran syariat ini. Jadi sifatnya hanya himbauan dan tidak ada sanksi atau hukuman ketika tidak dilakukan itu Pak ya? Iya, tidak ada. Yang ada adalah hukuman semacam hukuman sosial, artinya mereka tidak menghormati kita surati seperti itu. Oke, berarti ketika ada anggapan pramugari wajib memakai hijab di Aceh, itu salah Pak ya, bukan wajib Pak ya? Wajib, ya wajib. Wajib dalam agama itu bila ditinggalkan dia berdosa. Bukan, konteksnya dalam soal peraturan ini Pak di daerah. Tidak berbicara soal aturan agama, tetapi peraturan di daerah begitu. Wajib hukuman. Artinya ada hukumannya? Wajib. Artinya ada hukumannya? Belum, tidak ada hukuman. Tapi akan ada hukuman? Akan ada, tapi kita belum membicarakan masalah hukuman. Oke, kalau bicara soal hukuman Pak, ini dinilai beberapa pihak begitu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Karena di situ disebutkan bahwa yang berdaulat penuh atas wilayah udara adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan pada pemerintah pusat. Ketika ini dilakukan di Aceh, dikhawatirkan akan menular ke daerah lain, misalnya daerah-daerah lain yang mungkin kebetulan tidak sama agamanya dengan di Aceh begitu Pak. Kemudian menuntut juga pramugari. Daerah lain begini, daerah lain silakan aja buat daerahnya pelaksanaan syariat Islam secara khusus, ya silakan laksanakan. Kita kan sudah diakui oleh negara. Undang-Undang Nomor 44 itu mengakui bahwa di Aceh itu adalah sebuah daerah yang diakui secara undang-undang bahwa pelaksanaan syariat Islam yang harus dipatuhi oleh semua penduduk Aceh atau tamu yang berdatangan ke Aceh. Termasuk di wilayah penerbangannya ketika berada di atas pesawat? Nah, kita tidak masuk ke dalam wilayah penerbangan. Masalah air, navigasi dan sebagainya kita tidak masuk. Jadi yang kita masuk adalah bandara. Di kawasan bandara saja? Di kawasan bandara dan pesawat yang menuju dari dan ke Aceh. Jadi selama penerbangan atau berada di wilayah udara Aceh tidak menjadi karena akan ditanya Pak, akan kejelasannya di mana ketika nanti pramugari itu masih berada di dalam pesawat, sudah kena hukuman begitu, dirazia misalnya oleh pihak setempat. Jadi begini Adinda begini, ya kan? Jadi kita bicara kepastian hukum ini Pak ya, tidak berbicara soal ini, tapi kepastian hukum saja. Ya, Anda bicara hukum apa dulu? Hukum syariat, hukum penerbangan, hukum bandara. Ya. Hukum apa? Yang Anda terapkan ini terkait dengan hukum apa dulu, begitu Pak? Nah, kemudian dikaitkan dengan hukum syariat agama. Hukum syariat yang khusus berlaku di Aceh. Ya. Hukum syariat, sekali lagi hukum syariat yang berlaku di Aceh. Khususnya di Aceh Besar. Kita ingin jadikan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara halal, bandara yang bersyariat. Seperti itu. Dan kita anjurkan kepada pramugari dan juga semua tamu yang berdatang ke Aceh menghormati pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat yang berlaku di Aceh dan syariat Islam. Baik, Pak, ketika berbicara pramugari itu kan kemudian pramugarinya aturan ini berlaku saat berada di darat ataukah ketika berada di dalam pesawat kemudian juga bisa dirazia. Makanya saya tanyakan adalah soal kepastian hukum begitu Pak.
apakah hanya berada di darat saja di bandara, ataukah ketika masuk wilayah udara Aceh pun juga akan bisa kena kalau misalnya tidak menggunakan pakaian muslimah atau hijab tersebut? Yang wajib dia di bandara. Bandara, oke. Ya, yang wajib dia di bandara. Kalau dia misalnya dalam pesawat, itu kan berlaku hukum pesawat. Tapi kita menganjurkan, karena di situ ada penduduk Aceh untuk menghormati masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, dia juga menggunakan hijab atau jilbab. Ya. Oke, berarti jadi masih hanya berlaku di bandara, Pak ya? Iya. Dan di luar tentu saja, di luar bandara. Tapi di penerbangan belum ada aturannya. Tapi di bandara sendiri sudah ada aturan yang jelas-jelas menyebut di bandara itu tidak, Pak? Gimana? Di dalam peraturan yang Anda gunakan untuk mewajibkan menggunakan hijab itu? Wajib itu kan di daerah Aceh, Adinda. Kamu susah kali ngertinya. Bukan, Anda tidak menjelaskan kepastian ini wilayahnya di mana, karena orang bisa dirazia di mana saja dan Anda bisa berlaku-laku sewenang-wenang begitu. Kamu nggak ngerti hukum, kamu belum mengerti mana hukum Islam, mana hukum Apa maksud Anda tidak mengatakan belum mengerti hukum? Jadi Anda menuding lagi. Anda jawab saja pertanyaan saya begitu, Pak. Kalau misalnya Anda keberatan, baik, rupanya tidak ingin berlanjut menjelaskan dari Bupati Aceh, Pak Ali Mawardi begitu ya. Kita akan lanjutkan lain kali. Baik,